Ning Yudi menatap Luo Zeng dengan mata tenang. Si Yukin meletakkan tangannya di perutnya, dan setelah mendengar suara Feng Ge, dia juga menatap Feng Ge. Jika itu adalah masa lalu, si Yukin tidak akan tanpa ledakan sinisme, dan dia secara refleks akan memusuhi semua wanita yang mendekati Luo Zeng. Tetapi setelah dia hamil, hati si Yukin menjadi jauh lebih stabil. Anak ini tidak mudah didapat, dan dia tidak ingin terlalu banyak fluktuasi emosi. Wajah Feng Ge tiba-tiba tenang, tapi ada kegigihan di mata lembut itu. Penampilan Luo Zeng di Istana Naga membuat Feng Ge tidak bisa turun dari meja, tapi dia tidak peduli, yang dia pedulikan adalah hati Luo Zeng. Bulu mata Feng Ge sedikit bergetar, dia dan Luo Zeng tidak rukun saat pertama kali bertemu, tetapi sejak perjalanan lapangan yang gelap, dia terobsesi dengan rasa stabilitas. Dia juga tahu bahwa sebagai perbandingan, Luo Zeng tampaknya lebih mempercayai Ling Xuang, jadi dia lebih radikal dan langsung dalam hubungannya. Luo Zeng berkata dengan serius, hanya karena kamu menyukaimu, bukan berarti kamu dapat memperlakukan Xiaodi seperti ini dan membujuknya untuk berkompromi. Senyuman muncul di wajah Ning Yudi, dan dia berharap Luo Zeng akan memperlakukan dirinya sendiri sebagai yang paling istimewa, satu setelah semua. Si Yukin cemberut diam-diam, dia telah bertarung dengan Ning Yudi seumur hidup, tapi dia juga mengharapkan sikap Luo Zeng. Mata Feng Ge awalnya sedikit gugup, tetapi setelah mendengar kata-kata Luo Zeng, ada sedikit rasa malu di matanya, dan dia hanya berkata, "Ya, aku tahu, lain kali tidak akan seperti ini." Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan istana Cheng Huo. Melihat reaksi Feng Ge, wajah Luo Zeng masih sedikit bingung, tetapi Ning Yudi di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Suamiku masih luar biasa, yang mulia Feng Ge adalah kompromi." Kompromi. Luo Zeng mengedipkan mata. Tentu saja saya akan berkompromi ketika mendengar jawaban yang saya inginkan, si Yukin mendengus pelan. Luo Zeng melihat perut si Yukin yang sedikit bengkak, dan maju, tetapi berkata, "Saya hamil, mengapa repot-repot berbicara seperti ini? Kuil Cheng Huo ini tidak cocok untuk Anda, saya akan membawa Anda keluar dari sini sebentar lagi." Setelah selesai berbicara, Luo Zeng memandang Ning Yudi lagi, dan berkata dengan serius, "Saya tahu Xiaodi, Anda berharap saya dapat mengandalkan Istana Taitian untuk menghidupkan kembali Jiuli, tetapi bentuk di dunia ibu telah menjadi sangat rumit." Setelah pergi ke Gunung Li, Luo Zeng juga mengerti bahwa tidak masuk akal untuk mengumpulkan sisa-sisa Jiuli. Dia harus menyelesaikan misi yang lebih penting sebelum menghidupkan kembali Jiuli. Setelah kembali ke Istana Taitian setelah pergi ke Jiuli, Luo Zeng langsung pergi ke Tanah Kesedihan Pedang, dan tidak menjelaskannya secara menyeluruh dengan Ning Yudi. Luo Zeng berkata dengan kasar, dan juga sedikit menyalahkan Ning Yudi. Meskipun Ning Yudi disalahkan oleh Luo Zeng, dia terus tersenyum di wajahnya, dan dia secara alami bahagia di dalam hatinya. Sun, Han Tassel, dan Mu Ning masih berlatih di bawah api, dan Luo Zeng tidak membangunkan mereka. Kali ini ketika dia datang ke Istana Taidi, Luo Zeng ingin membawa Ning Yudi dan Si Yukin kembali ke Sekte Pedang Xin Liu. Dia tidak terburu-buru kembali ke Tanah Duka Pedang, tetapi memberi Xiao Xin beberapa kristal ilahi untuk pergi ke Kota Naga, minta dia untuk menukar beberapa pil anti-aborsi agar Si Yukin bisa hamil. Ketika Ning Yudi mengandung Luo Nian, Luo Zeng tidak dapat menemaninya karena kenaikannya. Kali ini Luo Zeng harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Gunung Taihao. Gerbang Istana Pedang Haoran tertutup rapat. Permaisuri Xuan berbaju merah, Huang Long, dan dua pemimpin Anbu Gunung Taihao berkumpul bersama. Permaisuri Xuan menginjak sepasang sepatu yang indah, mondar-mandir, alis bulan sabitnya sedikit mengernyit. Di kursi naga di bagian atas aula pedang Haoran, Su Shou duduk bersila, dengan mata tertutup, dia berenang di pantai seberang. Setelah beberapa saat, Su Shou membuka matanya seterang kilat, dan wajahnya penuh dengan warna-warna aneh, tampaknya mundur dari pantai seberang. Shou Huang. Kedua pemimpin Anbu melangkah maju dan membungkuk pada Su Shou. Su Shou membelai janggutnya, mengerutkan kening dan bergumam, mereka akan melakukannya lebih awal. Mendengar ini, Huang Long dan Niang Niang saling memandang. Lakukan lebih awal. Melakukannya dalam situasi seperti ini, bukankah itu akan mendorong kita ke lubang api? Kata Niang Niang dengan wajah dingin. Meskipun kekuatan Gunung Taihao saat ini dapat distabilkan di 3 besar, itu jauh lebih rendah dari Gunung Taiyi dan Gunung Taiyi terlebih lagi, di bawah Donghuang Taiyi dan Lao Ying, jika Gunung Taihao mengambil tindakan, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Huang Long juga mengangguk dan berkata, "Kamilah yang menderita kerugian jika kami mengambil tindakan di muka." Kaisar Jun sudah siap, kata Su Shou lagi. Klan Jinwu terhubung dengan batas Istana Taitian. Begitu perang dilancarkan,
klan Jinwu harus menjadi yang pertama menyerang. Hanya ada satu klan Jinwu. Nyonya Xuan menunjukkan keraguan-raguan. Alasan mengapa Susou bersedia memimpin Gunung Taihao untuk berbalik melawan air adalah karena ambisinya sendiri di satu sisi, dan di sisi lain, Susou tidak optimis tentang Istana Taitian. Tapi akumulasi Istana Taitian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, fondasinya masih sangat dalam, tetapi sulit bagi klan Golden Crow untuk menghancurkannya. Jika Gunung Taihao merespons dengan gegabah, itu masih akan sangat merugikan. Susou menatap gerbang. Haoran Istana Pedang, dengan tatapan mata yang dalam, pada saat itu, mereka akan mengirim Kaisar Timur dan wanita tua itu terjebak di pantai seberang. Dua kekuatan terkuat di Istana Taitian adalah Ying Lao dan Dong Huang. Jika mereka terjebak di sisi lain, kekuatan Istana Taitian secara alami akan sangat melemah. Menjebak wanita tua dan Dong Huang. Mata Permaisuri Xuan berkedip. Dikatakan bahwa mereka telah menyerang wanita tua itu. Saya tidak tahu apakah itu berhasil, kata Susou dan mereka juga menyebutkan satu orang secara khusus. Siapa? Nyonya Xuan bertanya. Luo Zeng? Jawab Susou. Luo Zeng memang jenius, tapi apa gunanya klan beruang? Apakah kamu ingin kami membunuhnya? Ada sedikit kegembiraan di wajah Permaisuri Xuan. Terakhir kali Luo Zeng ditangkap di Gunung Taihao, mereka sangat malu naik turun, tetapi Gunung Taihao masih tidak berani mengambil dia. Untuk menangkap hidup-hidup, Luo Zeng tampaknya sangat penting bagi mereka, kata Susou dengan ekspresi bingung di wajahnya, bahkan jika Luo Zeng adalah seorang jenius yang luar biasa, apa gunanya menangkapnya hidup-hidup? Tampaknya bagus untuk menangkapnya hidup-hidup, kata Permaisuri Xuan dengan sedikit cibiran di matanya. Di Gunung Tai, hutan pohon giok hijau zamrud mengelilingi danau kecil dengan ombak biru yang beriak. Di sekitar pohon giok ini, ada lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya terukir di segel. Formasi tersebut ditumpangkan lapis demi lapis untuk membentuk formasi besar yang mengejutkan, yang melindungi danau kecil dan paviliun di tepi danau. Setelah memasuki pantai seberang, tubuh fisik masih diam di tempatnya, yang sangat berbahaya bagi orang kuat seperti Ying Lao. Lagi pula, saat bepergian di pantai seberang, tubuh fisik hampir tidak berdaya untuk melawan. Ketika Ying Lao memasuki pantai seberang, semua formasi yang mengejutkan roh akan diaktifkan, kecuali sejumlah kecil orang di Gunung Tai yang bisa memasukinya, makhluk lain yang menyeberang akan dibunuh oleh formasi yang mengejutkan roh. Ling Xuang berdiri di pinggiran hutan giok dan berhenti sejenak, lalu memasuki hutan giok tanpa ragu-ragu. Formasi Zenling menembakkan rune yang menutupi permukaan tubuh Ling Xuang, dan saat ini semua permukaan Yusu bersinar dengan cahaya merah. Setelah rune memverifikasi identitas Ling Xuang, lampu merah di permukaan pohon giok segera menghilang. Jalan Ling Xuang melewati hutan giok, mengikuti danau kecil setengah lingkaran, dan sampai di paviliun di tepi danau. Setelah membuka pintu paviliun, ada ruang lain di dalamnya. Ada lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di seluruh ruang. Lampu pedang ini seperti pusaran air besar, berputar perlahan. Ini adalah cahaya pedang Tai yang terkenal. Ada sangat sedikit orang di seluruh Gunung Tai yang bisa mendapatkan instruksi pribadi orang tua Ying, dan Ling Xuang adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk berlatih seni pedang Tai di tempat ini. Setelah dia melangkah ke ruang ini, dia langsung menuju pusaran yang dibentuk oleh cahaya pedang. Di tengah pusaran, Ying Lao digantung di dalamnya, dan dari penampilan Ying Lao, dia juga harus berkeliaran di pantai seberang. Setelah Ling Xuang mendekat, cahaya pedang terbang ke sisinya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengutak-atik cahaya pedang dengan ringan, dan suara merdu dan panjang ditransmisikan ke bagian dalam pusaran. Suara ini bisa dirasakan oleh empedu tua di pantai seberang. Jika orang lain mengotak-atik lampu pedang untuk membangunkan lelaki tua itu pasti akan marah, dan sebagian besar waktu, lelaki tua di sisi lain akan mengabaikannya. Tapi setiap kali Ling Xuang mengutak-atik cahaya pedang, Ying Lao akan segera mundur dari sisi lain. Setelah menjentikkan lampu pedang, Ling Xuang duduk dengan tenang di ruang ini, memegangi lututnya dengan tangannya, diam-diam menunggu neneknya bangun, dan pada saat yang sama menyiapkan kata-kata di dalam hatinya. Nenek menebak pikiran cucunya sejak dini, dan ingin menjadi tuan bagi Ling Xuang, itulah mengapa konfrontasi dengan selir yang terjadi di Gunung Taihao. Namun, meskipun Ling Xuang memiliki temperamen yang berapi-api, dia sangat terkendali dalam hubungan antara pria dan wanita, bahkan jika dia selalu cemas, dia tidak dapat menahannya. Pada saat itu, Ling Xuang juga suka berkeliaran dengan Luo Zeng di pantai seberang, dan tidak pernah menyangka bahwa seorang Feng Ge tiba-tiba akan muncul. Setelah mendengar pengingat berkabung di tanah kesedihan pedang, Ling Xuang juga ingin untuk mengerti, dan dia harus bertarung seperti Feng Ge.
Tapi bagaimana berbicara dengan nenek dengan bijaksana? Ini adalah masalah. Dia berjuang dalam pikirannya untuk beberapa saat, dan ketika dia sadar, dia menyadari bahwa waktu telah berlalu, dan nenek masih mengambang di pusat pusaran cahaya pedang. Ling Xuang sedikit bingung. Bahkan jika nenek ada di pantai lain, dia harus tahu bahwa dia ada di sini. Dia tidak keluar dari pantai lain untuk sebatang dupa. Mungkinkah dia terjebak di suatu daerah khusus? Seperti zona gelap, kuil dan beberapa tempat lain tidak diperbolehkan keluar kapan saja, situasi ini juga sangat umum terjadi di sisi lain. Memikirkan mata provokatif Feng Ge, Ling Xuang tidak merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia hanya menunggu di mana dia berada. Setelah Ling Xuang menunggu setengah jam, dia menyadari bahwa dalam pusaran cahaya pedang, sepertinya ada yang salah dengan situasi nenek. Di bawah dukungan cahaya pedang, tubuh nenek agak ilusi, tapi dia masih bisa mengamatinya dengan jelas. Wajah keriput nenek seharusnya cerah, tapi sekarang sepucat kertas putih. Nenek, meskipun kultivasi Ling Xuang tidak tinggi, dia mengerti bahwa ada yang salah dengan nenek. Dia mengutak-atik lampu pedang lagi, dan cahaya pedang mengeluarkan suara cepat dan tajam yang melewati pusaran. Nenek akan bangun tidak peduli apa situasinya ketika dia mendengar suara itu, tapi lelaki tua itu tetap tinggal di tempatnya adalah, dan darah di wajahnya menjadi lebih pucat, dan semua lampu pedang Tai di seluruh ruang mulai bergetar. Lampu pedang Tai ini dapat dianggap sebagai avatar Ying Lao, mereka biasanya diambil kembali oleh Ying Lao. Tetapi ketika Ying Lao sedang bermeditasi di sini, dia akan melepaskan semua lampu pedang Tai dari tubuhnya. Ling Xuang sangat akrab dengan lampu pedang ini. Mereka gemetar dan meratap, seolah merasa bahwa Lao Ying dalam bahaya. Mereka menangis pelan pada Ling Xuang, menangis. Nenek, nenek, pemandangan di depannya mengingatkan Ling Xuang, Lao Ying dalam masalah. Dia bergegas maju 2 langkah dan menyadari bahwa dia tidak bisa mendekati neneknya. Setiap kali neneknya bangun, dia keluar dari pusaran air. Ling Xuang berpikir sejenak, lalu berbalik dan bergegas keluar dari paviliun. Setelah keluar dari hutan giok, dia menghancurkan simbol transmisi suara satu demi satu. Tidak lama kemudian, dari banyak istana di Gunung Tai, satu demi satu lampu yang keluar terbang, langsung menuju ke puncak gunung, dan berkumpul di luar hutan giok. Orang-orang ini semuanya kuat, dan mereka adalah pilar Gunung Tai, dan pemimpinnya adalah Lin Zanting. Meskipun ada banyak orang, hanya ada 3 atau 5 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki hutan giok, dan Lin Zanting adalah salah satunya, mereka. Setelah mendengar kata-kata Ling Xuang, Lin Zanting langsung pergi ke hutan giok tanpa ragu-ragu. Selain Lin Zanting, 2 orang lainnya juga memasuki hutan giok. Ling Xuang awalnya ingin mengikuti, tetapi ketika dia melangkah maju, dia merasa berat. Bahkan jika nenek ada seperti ini, nasib seperti itu tidak dapat dihindari di atas sisi lain. Dia takut untuk masuk dan melihat tubuh yang telah kehilangan jiwanya, takut melihat neneknya jatuh di hadapannya. Ketika Ling Xuang penuh ketakutan, dia memeluknya dari belakang dengan kedua tangannya. Bibi Ping Ling Xuang mulai menangis. Jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa, Bibi Ping memandang Yusulin dan menghiburnya. Orang tua Ying memiliki keberuntungannya sendiri, dan dia pasti akan meninggalkan sisi lain dengan aman dan sehat. Jiwa yang paling kuat dari mereka telah naik ke level lain. Mungkinkah ada kecelakaan lain di sisi lain? Bibi Ping memiliki banyak spekulasi di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkannya, dia hanya menghibur Ling Xuang dengan lembut. Setelah sekian lama, Lin Zanting keluar dari hutan giok. Melihat ekspresinya yang serius, Ling Xuang merasa sedikit putus asa di dalam hatinya, dan kemudian mendengar Lin Zanting berkata orang tua itu harus terjebak, dan situasinya kritis, tetapi orang tua itu harus berjuang, dan saya tidak tahu, berapa lama orang tua itu bisa bertahan. Saya akan pergi ke Istana Taidi. 7 gunung Istana Taitian terhubung satu sama lain, terutama Gunung Tai dan Gunung Tai. Jika ada masalah seperti itu, Penatua Ying harus memberitahu Dong Huang sendiri sesegera mungkin. Bibi Ping, Ling Xuang, dan banyak pria kuat di Gunung Tai semuanya memiliki wajah yang berat dan menyaksikan Lin Zanting pergi. Di Sekte Pedang Xin Liu, dalam beberapa hari terakhir, Si Yukin sangat puas, setidaknya Luo Zeng bersamanya dengan segala cara yang mungkin, bahkan Ning Yudi juga merawatnya, dan halaman independen sangat harmonis. Ning Yudi pernah menyarankan agar Si Yukin memasuki dunia batin, dan ketika waktu mengalir lebih cepat, dia dapat melahirkan Lin Er lebih cepat, tetapi Si Yukin menolak. Dia tidak suka waktu ini berlalu dengan cepat. Supil yang mengisi ulang Ki, 2 juta kristal ilahi, dapat mengisi kembali Ki bawaan. Pil umur panjang bumi, 500.000 kristal ilahi, bahkan jika Anda tidak berlatih atau memasuki alam dewa sejati, Anda masih bisa hidup selama juta tahun.
Pil keberuntungan luar biasa, 5 juta kristal ilahi, dapat sangat meningkatkan bakat kultivasi. Xiao Yin menunjukkan pil yang dia perdagangkan di depan Luo Zeng. Setelah Luo Zeng mengetahui tentang keefektifan ramuan ini, dia juga kagum, titik awal di dunia ibu memang jauh lebih tinggi daripada domain dewa, dan ramuan ini digunakan untuk perbaikan ban, hampir tanpa efek samping. Dengan sumber daya Luo Zeng saat ini, tidak masalah untuk mengkonsumsi puluhan juta kristal dewa, misalnya, hal-hal yang menguntungkan seperti Enlightenment Sword Essence Liquid, dia juga membuatnya selama sekte pedang Huixin Liu. Namun, Luo Zeng tidak mengambil sepeser pun dari kristal dewa yang dijual oleh cairan spiritual Wujian, dan meminta Yin Yuehuan untuk membagikannya kepada para murid istana Daojian. Lagi pula, Luo Zeng memiliki 14 surga sebagai dukungannya, yang sudah menjadi kekayaan surga, dan dia tidak kekurangan kristal dewa ini. Bukan tugas yang mudah bagi Si Yukin untuk menyempurnakan ramuan ini untuk memberi makan janin, tetapi kali ini dia menunjukkan ketahanan yang sangat baik, mengikuti bimbingan Xiao Yin dan menggunakan metode rumit selama seminggu penuh, baru pada saat itulah semua ramuan ini disempurnakan. Dalam beberapa hari terakhir, selain merawat Si Yukin dan menemani Ning Yudi dan Su Lingyun, Luo Zeng juga mengunjungi halaman yang berdekatan. Setelah Huo Ze, Lan Qing dan yang lainnya kembali ke Tiangong, mereka menunggu Lilu menjemput mereka, tetapi Lilu tidak pernah datang, dan Huo Ze dan Lan Qing tidak menyebutkan pergi. Dunia kecil dari bagian lama Jiuli sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Istana Taitian, meskipun mereka tidak bisa memasuki tanah kesedihan pedang, Luo Zengzi akan menjaga mereka di kota Wanling, dan kemajuan mereka juga cepat. Bahkan jika Rulanxing ditempatkan di tanah kesedihan pedang, saya khawatir itu bisa menjadi peringkat di antara 900 orang di lantai pertama. Setelah kembali ke halaman, Luo Zeng melihat sedikit gerakan di tubuhnya, sedikit mengernyit, dan duduk bersila di tempat selanjutnya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, inkarnasi dalam tubuh telah muncul di dunia batin. Meskipun tempat roh dewa jahat telah disingkirkan, semua yang ada di tempat roh itu masih ada. Sejak dewa jahat dibawa kembali ke dunia batin, dia dipenjara bersama Xiuzu. Bisa tinggal bersama suaminya, Xiuzu akan bahagia meski di penjara. Tapi kali ini ketika dewa jahat kembali, seluruh tubuhnya menjadi suram. Dia berbicara semakin sedikit, dan hampir tidak berkomunikasi dengan Xiuzu dalam suatu sikap, tetapi mata yang sering dia tunjukkan sangat dalam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ini membuat Xiuzu khawatir. Xiuzu tahu bahwa suaminya tidak dapat berkompromi dan menyerah, dan kecuali dia dihancurkan, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk kembali. Tetapi Tuhan adalah keberadaan yang maha kuasa, dan segala sesuatu di dunia batin pada dasarnya adalah bagian dari Tuhan. Jika dewa jahat memiliki hati yang memberontak, Tuhan akan mengetahuinya dalam sekejap. Xiuzu bahkan tidak berani memikirkan pertanyaan ini, dia takut pemikirannya akan diketahui oleh Tuhan, yang akan membuat Tuhan lebih waspada terhadap suaminya. Namun, karena Tuhan menganugerahkan kepada suaminya cara ilahi esensi darah, suaminya telah tenggelam dalam cara fusi ilahi dan sangat fokus, yang membuat Xiuzu menghela nafas lega. Suaminya telah menyumbangkan tanah rohnya, dan bahkan menyumbangkan beberapa alat peradaban. Xiuzu tidak tahu apa itu, tetapi dia tahu bahwa energi yang terkandung dalam benda itu menakutkan, bahkan lebih kuat dari energi fusi suaminya, kali lebih mengerikan. Jika suami berhasil mengintegrasikan cara ilahi esensi darah ini, dia dapat menebus dosa-dosanya, sehingga dia dapat melarikan diri dari penjara ini dan bergerak bebas di dunia ini. Mungkin, dia dan dewa jahat bisa kembali ke masa itu. Xiuzu sedang merenung, saat kilat menyambar di sampingnya, menarik perhatiannya. Di tangan kanan dewa jahat memegang sekelompok energi fusi, yang merupakan kombinasi dari 2998 jenis jalan dewa, dan cahaya guntur di tangan kiri dewa jahat adalah jalan dewa Xuanlei. Dia dengan ringan menamparkan tangan kirinya, dan ada retakan yang tajam, Xuanlei Divine Dao telah menembus langsung ke energi fusi, dan energi fusi masih sangat stabil. Om, dewa jahat itu melambaikan tangan kirinya lagi, dan energi berwarna darah melingkari jarinya, berubah menjadi naga kecil berwarna darah. Harus dikatakan bahwa dewa jahat memiliki pemahaman yang luar biasa tentang Taoisme jalan ilahi. Luo Zeng tidak menyelidikinya setelah menerima cara ilahi esensi darah, tetapi dewa jahat mudah digunakan, dan menggunakan esensi darah jalan ilahi menuju titik kesempurnaan. Setelah melingkari ujung jarinya, naga kecil berwarna darah itu juga langsung masuk ke energi fusi, dan sudah ada 3000 agregat Tao di seluruh energi fusi. Sebelumnya, dewa jahat mendapatkan energi cahaya busur dan mencoba menggabungkannya menjadi 3000, tetapi energi cahaya busur bertentangan dengan cara ilahi Xuanlei,
jadi dia mengambil sendok sesuai dengan labu, dan selalu ada jenis cara ilahi yang ditolak. Sekarang Dewa Jahat digantikan oleh cara ilahi esensi darah. Selesai. Dewa Jahat, yang sudah lama tidak melihat senyuman, akhirnya memiliki pancaran kegembiraan di wajahnya. Energi di tangannya benar-benar 3000. Jika sebelumnya, Dewa Jahat akhirnya berpikir bahwa dia telah menyelesaikan penyatuan fusi Dao. Tetapi Dewa Jahat sudah tahu bahwa Dao Yun lebih dari 3000. Menilai dari informasi yang diberikan oleh Luo Zeng, seharusnya ada 3002 jenis cara ilahi. Bahkan jika jumlahnya mencapai 3000, itu tidak berarti bahwa integrasi Dao bersatu. Setelah menggabungkan cara ilahi esensi darah, busur lain muncul dari ujung jarinya, yang persis merupakan energi busur yang dia kembangkan. Energi busur ini menjentikkan dan menghilang menjadi energi fusi. Ketika energi cahaya busur menghilang, energi jalur fusi tiba-tiba mengalami perubahan yang unik. Ketika energi menjadi sangat tidak stabil, lebih dari 30 jenis cara ilahi berpisah darinya. Bagaimana itu bisa dipecah? Dewa Jahat itu sedikit terkejut. Dia ragu sejenak. Melihat bahwa energi fusi akan meledak, dia menjentikkan lagi dengan tangan kirinya, menggabungkan lebih dari 30 jenis dewa menjadi satu, dan kemudian menyatu dengan energi fusi lagi. 3001 jenis agregat Dao dari Dao ilahi berhasil digabungkan. Tampaknya jika kita ingin sampai ke titik ini, kita harus mengintegrasikan kembali energi lebih dari 30 jenis agregat Dao. Dewa Jahat itu menunjukkan kelegaan di wajahnya. Warna. Ini juga karena Dewa Jahat itu sangat berbakat, tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya dalam satu langkah, kemungkinan besar akan memakan waktu puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Setelah 3001 jenis cara ilahi bergabung satu sama lain, energi fusi itu sendiri berubah lagi, berubah menjadi cahaya ungu yang terang dan bercampur. Suamiku, kekuatan energi fusi Dao tampaknya jauh lebih kuat, kata Xiuzu di sampingnya. Ya, Dewa Jahat mengangguk puas dengan senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Energi fusi ungu cerah secara bertahap berubah menjadi energi berbentuk berlian, dan kemudian energi berbentuk berlian mulai terus-menerus melapiskan. Dalam sekejap mata, Dewa Jahat melapiskan energi berbentuk berlian ini ke hampir 100 lapisan. Pergi. Dengan jentikan Dewa Jahat, energi berbentuk berlian terbang ke depan. Ledakan. Energi berbentuk belah ketupat tiba-tiba meledak, seperti lingkaran matahari, memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala, tetapi ada panah energi ungu samar yang menyebar dalam cahaya putih yang menyala-nyala. Xiuzu hanya melihat-lihat, lalu menutupi matanya, dan bersembunyi di belakang suaminya, sementara roh jahat itu melihat dengan penuh semangat pada penyebaran cahaya. Kekuatan energi fusi Dao telah meningkat dengan urutan besarnya, mencapai puluhan ribu dewa, yang melebihi harapan Dewa Jahat. Selain itu, Dewa Jahat hanya menumpuk 100 lapis energi fusi, bahkan batasnya saat ini dapat ditumpuk hingga 193 lapis. Jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda seperti itu, kekuatannya bisa berlipat ganda. Sinar cahaya yang dihasilkan setelah energi fusi meledak bergegas ke segala arah, dan ketika hendak mendatangkan malapetaka di dunia tubuh bagian dalam Luo Zeng, sinar cahaya yang tersebar tiba-tiba mengeras, menyusut, dan berubah menjadi energi berbentuk berlian lagi, seperti jika waktu berjalan mundur. Luo Zeng muncul di sebelah energi berbentuk berlian, dan dengan lembut mengulurkan tangan untuk mengambil kelompok energi di tangannya, mengamati dengan serius. Ketika Dewa Jahat sepenuhnya mengintegrasikan cara-cara ilahi ini, Luo Zeng sudah waspada. Kekuatan yang terkandung dalam energi berbentuk berlian ini tidak hanya di luar ekspektasi Dewa Jahat, tetapi juga sangat melebihi ekspektasi Luo Zeng. Pada saat energi berbentuk berlian meledak, kekuatan yang akan menyebar melebihi puluhan ribu dewa jika berada di luar dunia batin, Luo Zeng mungkin tidak dapat menerimanya. Di dunia tubuh internal Luo Zeng, tidak ada yang salah dengan itu, dan Luo Zeng dapat dengan mudah mengembalikannya ke bentuk aslinya. Dewa Jahat ingin kelompok energi ini meledak, untuk mengamati kekuatan aslinya. Setengah jalan dihentikan oleh Luo Zeng, dan alisnya langsung berkerut. Bahkan jika Luo Zeng tidak melihat ke atas, dia masih bisa merasakan perubahan suasana hati Dewa Jahat, dan dia berkata kepada Dewa Jahat kekuatan semacam ini akan meledak, saya khawatir itu akan menghancurkan sebagian besar dunia batin saya, bagaimana saya bisa membiarkannya meledak. Kamu juga punya sesuatu yang harus ditakuti, kata Dewa Jahat dengan dengusan dingin. Luo Zeng meremas energi berbentuk berlian dan perlahan terbang, dan berkata pada saat yang sama secara teoritis, seharusnya tidak ada sesuatu yang saya takuti di dunia batin, tetapi Anda adalah sebuah kecelakaan. Kelahiran sang Dewa Jahat secara teoritis membawa Luo pergi. Bakat Zeng,
tetapi semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika dewa jahat tidak meninggalkan dunia tubuh batinnya akan lahir sebagai tempat kelahiran, dan banyak malapetaka akan lahir, dan malapetaka ini juga merupakan ujian besar bagi Luo Zeng. Luo Zeng melayang ke pagar emas, menyerahkan energi berbentuk berlian kepada dewa jahat, dan memuji kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apa gunanya? Menjadi baik. Dewa jahat mencibir. Aku akan memberimu hadiah, kata Luo Zeng lagi. Mendengar ini, ekspresi dewa jahat itu tidak berubah sama sekali. Luo Zeng dapat membiarkan dirinya pergi setelah dewa jahat membantu Luo Zeng Rong Dao terakhir kali, tetapi setelah waktu ini, Luo Zeng tidak akan membuat kesalahan kedua, dan ia tidak memiliki keinginan untuk hal-hal lain dari Luo Zeng, sama sekali tidak menarik. Bisakah kamu mengulangi proses fusi Dao? Luo Zeng bertanya. Dewa jahat melirik Luo Zeng di pagar, dan menghancurkan energi berbentuk berlian di tangannya, jadi dia terlalu malas untuk mengulanginya di depan Luo Zeng. Suamiku, karena Tuan telah mengatakannya, mari kita lelehkan lagi, saran Xiuzu dari belakang dewa jahat, dia pikir tidak bijaksana untuk melawan Tuan. Aku tidak perlu melakukannya sama sekali, dia akan melakukannya sendiri, kata roh jahat itu dengan dingin. Sudut mulut Luo Zeng sedikit miring, dia mengulurkan jari-jarinya dan sedikit menekuk, dan pedang panjang tertekuk di tangannya dari udara tipis. Pedang panjang yang begitu padat secara alami tidak terlalu kuat, tetapi dengan restu dari pemikiran Luo Zeng, itu adalah pedang terkuat di sini. Dia berdiri dengan pedang di tangannya, matanya berkedip-kedip. Dalam bidang penglihatan Luo Zeng, adegan perpaduan dewa-dewa jahat barusan telah mulai diputar ulang, dan hampir tidak ada detail yang terlewatkan. Energi fusi Dao mulai melayang di pedang panjang Luo Zeng, dan 2999 jenis Dao Yun mulai berkumpul, diikuti oleh Xuanlei Divine Dao, Blood Yuan Divine Dao dan busur itu. Swiss. Setelah Luo Zeng bergabung secara berurutan, ada juga kecelakaan, dan lebih dari 30 jenis Divine Dao Dao Yun berpisah dengan sendirinya. Kecelakaan ini Luo Zeng telah mengamatinya lagi, dan dia telah bersiap untuk waktu yang lama. Dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan, dan lebih dari 30 jenis Dao ilahi bergabung menjadi satu kelompok, dan sekali lagi bergabung menjadi fusi energi. Sinar ungu mekar. Luo Zeng berdiri dengan pedang, dan kemudian berkata saya tidak punya banyak waktu untuk berlatih fusi pedang, tetapi fusi pedang dan energi belah ketupat yang Anda buat memiliki efek yang sama. Saya bisa langsung meminjam pengalaman energi belah ketupat. Harus dikatakan bahwa bakat dewa jahat pada saat ini membuat Luo Zeng cemburu. Dewa jahat hampir mengandalkan nalurinya sendiri untuk menciptakan dirinya sendiri. Meskipun energi berbentuk berlian yang diciptakan sendiri tidak memiliki gerakan untuk dibicarakan, itu jauh lebih stabil dan lebih mudah dipelajari daripada pedang dewa perpaduan yang ditulis oleh Dong Huang Tai. Anda harus tahu bahwa kode pedang tertinggi seperti pedang penggabungan dewa juga membuat Dong Huang Tai banyak berpikir, dan butuh waktu lama, berapa lama di dunia. Terkadang Luo Zeng memiliki keinginan untuk melahap dewa jahat, tetapi memikirkan peringatan dari Jade Spirit, Luo Zeng masih menahan diri. Wow, 3 cahaya pedang ungu menyatu bersama. Cahaya pedang ini dipadatkan sesuai dengan metode pedang dewa peleleh, tetapi Luo Zeng membuat perubahan selama proses kondensasi, mengubah cahaya pedang menjadi bentuk berlian, proses fusi. Luo Zeng menggunakan sarana dewa jahat untuk mulai melapisi. Setelah memulihkan dewa jahat ke dunia tubuh bagian dalam, apa yang Luo Zeng dapatkan bukan hanya token dari pantai seberang, tetapi juga segala sesuatu tentang dirinya, termasuk ingatan, pengalaman namun, untuk alasan rasa hormat, Luo Zeng melakukannya tidak mengambil inisiatif untuk memata-matai ingatan dewa jahat, dia hanya mendapatkan pengalaman energi berbentuk berlian kental lawan. 10 lapisan, 50 lapisan, 100 lapisan, 190 lapisan. Semakin banyak lapisan, semakin menakutkan energi fusi pada pedang panjang Luo Zeng. Segera, energi fusi Dao pada pedang panjang itu begitu kuat sehingga bahkan dewa-dewa jahat pun melihatnya, dan mau tidak mau berkata energi ini dilepaskan dengan cara pedang, dan tampaknya lebih tajam. Sebagai pihak di dunia ibu, Dong Huang harus orang kuat, sebanding dengan kapten kapal hitam, memiliki kelebihannya sendiri dalam kode pedang fusion. Jika Anda ingin belajar, saya bisa mendapatkannya untuk Anda, kata Luo Zeng. Pedang dewa pelebur tidak dapat diteruskan setelah dipinjam sebagai kode pedang tertinggi, tetapi Luo Zeng dapat meminjamnya sekali untuk dewa jahat saja, dan titik dewa kristal itu tidak menjadi masalah. Setelah selesai berbicara, tangan Luo Zeng tiba-tiba terangkat. Pedang itu telah menebas ke kejauhan, dan cahaya pedang ungu mengandung hampir 20.000 kekuatan ilahi,
Ketika cahaya pedang terbang, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping tepat saat pedang itu meledak sebelum dibuka, pikiran Luo Zeng bergerak. Dan retakan hitam besar mekar di depan cahaya pedang, menelan cahaya pedang dalam satu gigitan. Biarkan cahaya pedang ini meledak di dunia batin sesuka hati, dan itu bisa langsung menghancurkan dunia batin. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa pergi dari sini, jadi apa gunanya belajar? Dewa jahat itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Luo Zeng memandang dewa jahat itu dengan ringan, dan segera berkata menjebakmu di sini memang membuang-buang uang. Mendengar ini, dewa jahat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luo Zeng dengan mata bingung. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan membalikkannya, dan menyerahkan segenggam kristal roh sumber caotik, dan berkata pada saat yang sama 200 roh sumber caotik sudah cukup bagimu untuk melangkah ke alam sumber caotik. Sejak perahu hitam secara pribadi mengirim dewa jahat ke sumber caotik di dunia besar, Tulhu pasti mengerti betapa pentingnya roh sumber caotik. Setelah gagal, Tulhu tidak lagi memiliki harapan untuk melangkah ke alam sumber caotik. Dia tidak menyangka bahwa Luo Zeng akan memberinya bagian yang tidak pernah terpikirkan oleh Tulhu. Jika Luo Zeng memberi Tulhu sesuatu yang lain, Tulhu akan dengan tegas menolak, tetapi kristal roh sumber caotik dia tidak terlalu ragu, dan mengambil alih. Di masa depan, Chaotic Source Great World tidak akan ada lagi, dan hampir tidak ada cara untuk mendapatkan Chaotic Source Spirit, ini mungkin kesempatan terakhir bagi saya untuk melangkah ke Chaotic Source Realm. Menyempurnakan Chaotic Source Spirit Crystals membutuhkan formasi lain, dan aku akan membantumu mendapatkan metode formasi setelah beberapa saat, kata Luo Zeng lagi. Setelah Chaotic Origin Spirit ditempatkan di dalam tubuh, diperlukan lingkaran sihir untuk menyempurnakannya. Tempat ini terlalu jauh dari dunia besar sumber kekacauan yang ditinggalkan, Luo Zengzi tidak bisa membiarkan dewa jahat pergi ke pemurnian, tetapi seharusnya tidak sulit untuk mengatur lingkaran sihir untuk pemurnian, cari saja kesempatan untuk bertanya. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Dewa jahat itu bertanya lagi. Tulhu tertarik pada Chaotic Source Spirit Crystal, tetapi lebih tertarik pada kalimat Luo Zeng sebelumnya. Senyum muncul di mata Luo Zeng. Dia benar-benar tidak mau menjebak dewa jahat di dalamnya. Aku ingin membiarkanmu keluar, kata Luo Zeng. Biarkan aku keluar. Mata dewa jahat itu bergerak sedikit, hampir sulit untuk mempercayai telinganya. Sejak ditangkap oleh Luo Zeng, dewa jahat telah kehilangan semua pikiran, hanya menunggu Luo Zeng melahap dirinya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa Luo Zeng tidak menelannya, tetapi biarkan dia merenungkan energi fusi setelah memenjarakan dirinya dengan kebijaksanaan dewa jahat, dia juga dapat memahami pendekatan Luo Zeng. Seperti yang dikatakan Luo Zeng sebelumnya, jika dia benar-benar pikiran jahat di dunia ini, menyerap dirinya sendiri hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi Luo Zeng. Saya membiarkan diri saya pergi lebih awal karena saya menggunakan tanah roh untuk menahan diri. Tapi Luo Zeng sudah lama akrab dengan kekurangan Jiling Len, dan tidak mungkin menggunakan metode yang sama lagi. Mungkinkah? Hanya ketika dewa jahat memikirkannya, Luo Zeng berkata hanya ada satu harga untuk membiarkan Anda pergi, dan Anda akan menjadi Taois split saya. Sebelum memasuki dunia besar sumber kekacauan, dewa jahat juga mengetahui tentang pemurnian tubuh Tao, yang merupakan cara untuk memurnikan makhluk di dunia batin menjadi bagian tubuh. Sebelumnya, dewa jahat juga ingin memurnikan Luo Zeng sebagai tiruannya, jika dia bisa memiliki tubuh yang kuat seperti Luo Zeng, itu akan menjadi lebih menarik. Hasil akhirnya adalah sebaliknya. Luo Zeng berkata dengan ringan, namun, perpecahan Tao umum adalah untuk menghapus kesadaran Anda dan berubah menjadi tiruan dari dewa, tetapi saya berencana untuk menjaga kesadaran Anda, yaitu, sebagian besar dalam situasi ini, Anda memiliki kebebasan, tetapi Anda tidak dapat melanggar perintah saya. Setelah kembali ke Istana Taiyi, Luo Zeng juga meluangkan waktu untuk memahami tubuh terbelah pemurnian lorong, yang bukan merupakan kekuatan gaib yang rumit, karena itu dapat langsung mengontrol klon, jadi lebih praktis daripada mengirim roh. Hanya memurnikan dewa jahat menjadi avatar biasa tidak terlalu berguna bagi Luo Zeng, murni bersaing dengan tubuh fisik, dewa jahat jauh lebih rendah dari dirinya sendiri, tetapi beberapa bakat dewa jahat lebih kuat dari dirinya sendiri, jika itu bisa digunakan benar, itu akan sangat membantu. Setelah Luo Zeng selesai berbicara, dia bertanya apakah kamu bersedia? Aku tidak punya pilihan, kata Tulhu sambil tersenyum. Dari lubuk hatiku, dewa jahat itu bahagia, apapun yang terjadi, itu jauh lebih baik daripada terjebak di dunia tubuh bagian dalam, belum lagi tubuh Tao tidak dapat dipisahkan ketika dewa jahat. Memikirkannya itu, dia berhenti, dan Luo Zeng bisa mengorek pikirannya, beberapa pikiran tabu baginya sekarang.
Luo Zeng mengulurkan tangannya dan melambai ke arah pagar emas, dan seluruh pagar tiba-tiba hancur, dan gunung itu runtuh. Manusia di negara-negara di bawah melihat runtuhnya pegunungan, dan semuanya menunjukkan ekspresi ketulusan dan ketakutan. Tuan, aku Xiuzu melayang di udara dan menatap Luo Zeng, menunjukkan ekspresi memohon. Semua makhluk hidup di dunia batin tidak tahu bahwa ada langit di balik langit, jadi secara alami mereka tidak memiliki terlalu banyak pikiran di dalam hati mereka. Dan begitu mereka tahu bahwa ada dunia di luar dunia, bagaimana mungkin orang-orang dengan cita-cita luhur itu bersedia membatasi diri di dunia ini? Xiuzu adalah wanita dari Dewa Jahat, dia sudah lama mengetahui bahwa ada dunia besar di luar, tetapi dia lebih bersedia mengikuti Dewa Jahat daripada melihat dunia besar. Kamu bisa pergi bersamanya, aku tidak akan menahanmu, kata Luo Zeng langsung. Mendengar ini, Xiuzu segera menunjukkan kegembiraan, dan berulang kali bersorak terima kasih, Tuhan. Bahkan Dewa Jahat itu cukup terkejut, dan ada kegembiraan yang telah lama hilang di matanya. Kemudian, dengan izin Luo Zeng, Tulhu dan Xiuzu pergi ke benua utama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak mereka. Meskipun Dewa Jahat sudah lama pergi, dia sudah menjadi legenda di dunia ini, dan banyak misteri dunia ini ada di tangan anak-anaknya, bahkan tanpa Dewa Jahat sebagai pohon besar yang bisa diandalkan, anak-anak mereka masih yang terbaik di dunia ini. Ketika anak-anak Dewa Jahat melihat kembalinya Dewa Jahat, mereka semua sangat gembira. Ketika mereka mendengar bahwa ayah dan ibu mereka akan pergi bersama, mereka menunjukkan keengganan lagi. Namun, sebagai anak-anak Dewa Jahat, mereka juga memahami pengejaran ayah mereka. Setelah Luo Zeng menyebarkan inkarnasi di tubuhnya, kesadarannya pulih, saat dia membuka matanya, dia merasakan nafas hangat di wajahnya, dan kemudian dia melihat wajah Si Yukin dari dekat. Untuk apa ini? Luo Zeng terkejut dan bertanya dengan tercengang. Si Yukin menatap Luo Zeng dan berkata melihat kamu sedang bermeditasi di halaman, aku khawatir kamu akan mengalami kecelakaan. Dia mengira Luo Zeng telah memasuki sisi lain. Gadis-gadis seperti Ning Yudi, Sun dan lainnya masih memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang pantai seberang, tetapi Si Yukin tidak dapat memahaminya sama sekali, dan dia tidak tertarik untuk memahaminya, dia hanya tahu bahwa pantai seberang itu sangat berbahaya. Luo Zeng menyentuh kepala Si Yukin, dan menghiburnya dengan lembut, aku hanya melihat ke dalam dunia batin. Apa itu dunia batin? Si Yukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang akan keluar. Luo Zeng bangkit dan berputar setengah lingkaran, ketika menghadap ke ruang terbuka, tangannya melakukan tendangan voli di perut bagian bawah, dan Xiuzu, yang berpakaian putih polos, muncul di halaman. Xiuzu datang ke dunia ini untuk pertama kalinya, wajahnya yang sangat cantik sedikit ketakutan, tetapi dia juga sangat ingin tahu tentang dunia ini. Tuan, apakah Anda tinggal di tempat seperti ini? Xiuzu bertanya. Di mata Xiuzu, Luo Zeng adalah maha kuasa, dewa yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dan meskipun halaman independen ini sangat indah, bagaimanapun juga sangat biasa, tidak layak untuk identitas tuannya, yang membuat Xiuzu sedikit bingung suami, dia. Siapa? Tanda tanya. Si Yukin, yang patuh seperti domba beberapa saat yang lalu, diselimuti awan petir saat ini, seolah-olah dia akan mendapat serangan. Itu adalah seseorang di dunia batinku, dan aku berjanji untuk membebaskannya, jelas Luo Zeng. Hanya karena dia cantik, Si Yukin berkata dengan tatapan tajam. Wanita yang ditaksir oleh dewa-dewa jahat, secara alami memiliki penampilan yang memikat. Si Yukin merasakan krisis di hatinya. Nyatanya, tidak hanya Si Yukin, tetapi juga Ning Yudi melihat ke bawah dari lantai 2, dan si kecil gadis tidak jauh dari Yin, Xiaoxin dan Su Lingyun diam-diam menatap Xiuzu. Kamu terlalu banyak berpikir, Luo Zeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, suaminya belum keluar, biarkan aku membuat lingkaran sihir. Meskipun Luo Zeng tidak takut roh jahat melarikan diri, sebelum melepaskan kejahatan roh, dia harus bersiap secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada yang salah. Adapun Xiuzu melihat Si Yukin bersikap agresif di depan Tuan, matanya yang indah semakin melebar. Xiuzu berpikir dalam hatinya, dari mana asal-usul wanita ini, beraninya dia berbicara dengan Tuan seperti ini. Meskipun dia penuh dengan pertanyaan di dalam hatinya, dia tidak berani bertanya lebih banyak di depan Tuan. Tuan berkata bahwa dia ingin membuat susunan, Xiuzu segera disingkirkan, dia meninggalkan dunia batin Tuhan dalam tubuh yang bebas, suaminya mungkin tidak semudah itu. Setelah Si Yukin mendapatkan penjelasan Luo Zeng, dia juga menyingkir, tetapi masih ada sedikit kewaspadaan di matanya. Luo Zeng sibuk di halaman independen untuk sementara waktu. Tidak sulit untuk memurnikan tubuh dan mengalihkan pikiran,
bahkan menggunakan cara khusus untuk memurnikan dunia batin menjadi boneka. Tentu saja, wayang jenis ini berbeda. Sebagian besar waktu dewa jahat akan dapat memiliki kebebasannya sendiri, tetapi selama Luo Zeng memiliki pemikiran, ia dapat mengambil alih tubuh dewa jahat. Butuh Luo Zeng setengah jam untuk mengatur susunan, dan ketika susunan selesai, Luo Zeng sekali lagi mengeluarkan dewa jahat di dunia batin. Setelah dewa jahat keluar dari dunia tubuh internal Luo Zeng, dia terjebak oleh lingkaran sihir. Pada saat yang sama, cahaya putih keluar dari lingkaran sihir. Setelah cahaya putih menembus kepala Luo Zeng, dia bergegas ke dahi dewa jahat. Kesadaran keduanya terhubung bersama, dan keduanya dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Namun, ada juga poin primer dan sekunder, Luo Zeng adalah yang utama, dan dewa jahat adalah yang kedua. Lingkaran sihir berkedip selama setengah jam lagi, dan gangguan latihan tubuh akhirnya selesai. Saat lingkaran sihir secara bertahap meredup, gangguan latihan tubuh akhirnya selesai. Suami, Xiu Zhu melangkah maju dan mendekati dewa jahat itu, ketika dewa jahat itu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menolaknya. Ada ekspresi terkejut di matanya, meskipun orang di depannya tidak diragukan lagi adalah suaminya, tetapi perilaku, sikap, dan auranya benar-benar berbeda dari suaminya. Mata dewa jahat itu jernih dan wajahnya tenang, tetapi dia agak mirip dengan Tuan. Memang Luo Zeng yang sekarang menempati tubuh dewa jahat, kehendak dewa jahat itu sendiri telah ditekan oleh Luo Zeng. Luo Zeng memiliki kendali mutlak atas klon ini. Ketika mata dewa jahat sedikit tertutup, dan ketika dia membukanya, kesadaran Luo Zeng telah dipisahkan dari tubuhnya, digantikan oleh kesadaran dewa jahat itu sendiri. Mata berkedip di mata ramping itu, dan ada jejak samar kejahatan menyebar, menjangkau dia mengambil Xiu Zhu tidak jauh ke dalam pelukannya. Xiu Zhu juga mengerti bahwa ini tidak diragukan lagi adalah suaminya. Setelah dewa jahat melihat sekeliling, dia bertanya, di mana ini? Istana Taitian, Gunung Tai, Sekte Pedang Xin Liu, jawab Luo Zeng. Dewa jahat melihat halaman independen. Dia telah berada di dunia ibu, mengetahui bahwa lingkungan di dunia ibu jauh lebih buruk daripada dunia dalam tubuh Luo Zeng. Secara alami, dia tidak akan seperti Xiu Zhu, membayangkan dunia luar dengan sangat indah, dan imajinasi Luo Zeng sangat kuat. Kamu diperlakukan dengan baik di Istana Taitian, kata roh jahat itu. Sebaliknya, lingkungannya di Sekte Gunung Hitam jauh lebih buruk, dan dia harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam orang lain bahkan ketika dia sedang berlatih. Jika kamu ingin perawatan seperti ini, lakukan sendiri, Luo Zeng mendorong di pintu masuk utama halaman independen. Sekarang dewa jahat masih dianggap sebagai rumah tangga hitam, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk pergi ke kota naga dan mendaki Gunung Tai. Setelah Luo Zeng secara pribadi berkomunikasi, Sekte Pedang Xin Liu menerima dewa jahat sebagai salah satu dari mereka dan mengaturnya di halaman luar. Namun, dewa jahat itu hanya tinggal di halaman itu selama 3 hari. 3 hari kemudian, menara aliran dibuka. Dewa jahat tampil luar biasa di menara aliran jantung. Meskipun dia tidak memecahkan rekor Luo Zeng, dia juga menghancurkan orang lain. Dia diberi halaman independen seperti Luo Zeng setelah Xiao Yin dan Xiao Xin mengetahui hal ini. Mereka pernah terkejut makhluk surgawi, jenius seperti tuan muda itu benar-benar langka, dan makhluk di dunia batinnya sangat kuat, sangat sulit bagi mereka untuk memahaminya. Luo Zeng tidak menjelaskan banyak, dia sibuk membantu dewa jahat memadatkan kristal roh sumber yang kacau. Mengatur susunan seperti itu di luar kemampuan Luo Zeng, masalah ini hanya dapat dikonsultasikan dengan Qiu Yinhe, tetapi Qiu Yinhe telah kehilangan jejaknya dan sulit ditemukan. Karena empedu tua di Gunung Tai terperangkap di sisi lain, seluruh kuil Taitian menjadi tegang. Lagi pula, Lao Ying adalah sosok nomor 2 di Istana Taitian, dia terjebak di sisi lain, dan Istana Taitian kehilangan pendukung yang kuat. Dan kejadian ini membuat Istana Taitian semakin krisis. Jika seseorang berani menyentuh lelaki tua itu, dia secara alami akan berani menyentuh Istana Taitian. Lingkaran sihir di 7 gunung di Shenzhou tengah berjalan lancar, dan semua celah, lingkaran teleportasi, dan lorong dinding batas diperkuat. Pengawal Tai yang telah tinggal di kota naga semuanya dikirim, seolah-olah mereka adalah menghadapi musuh. Luo Zeng tinggal di Sekte Pedang Xin Liu, jadi dia secara alami tidak memperhatikan perubahan ini. Faktanya, Sungai Qiyin juga mengalir deras, sibuk dengan pertahanan istana surgawi tertinggi. Seminggu kemudian, Qiu Yinhe kembali ke Sekte Pedang Xin Liu. Saya mendengar bahwa Luo Zeng menginginkan formasi untuk menyempurnakan kristal roh sumber caotik. Qiu Yinhe tidak mengalami terlalu banyak kecelakaan. Qiu Yinhe juga menyaksikan Luo Zeng mengambil sejumlah besar roh sumber caotik di luar dunia besar Hunyuan kristal.
Dalam menghadapi permintaan Luo Zeng, Qiu Yinhe setuju, lingkaran sihir di dunia besar sumber caotik memiliki banyak fungsi, dan menyempurnakan kristal roh sumber caotik tampaknya menjadi fungsi yang paling sederhana. Namun, beberapa hari kemudian, 3 master dari Sekte Pedang Juezhen mengambil tindakan secara langsung. Setelah mengatur lingkaran sihir di halaman independen Dewa Jahat memasukinya untuk menyempurnakan kristal roh sumber caotik menjadi caotik ranah sumber. Sekarang dia telah mencapai caotik Source Realm, dia memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Duka Pedang. Pada hari kedua, Luo Zeng memberitahu Xi Yuqin untuk membiarkan Xiao Yin dan Xiao Xin menghiburnya dengan baik, lalu turun gunung bersama Dewa Jahat dan pergi langsung ke Pedang Kesedihan pergi. Setelah melihat Dewa Jahat, para murid yang baru dipromosikan ke alam sumber caotik, seperti Chou Ji, terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Zeng telah mengambil Dewa Jahat, tetapi orang ini seharusnya telah ditangani oleh Luo Zeng sejak lama, dan sekarang dia mengikuti Luo Zeng hidup-hidup dan menendang, dan bahkan memasuki alam sumber caotik. Di dunia ini, mungkin hanya ada satu Luo Zeng yang dapat membantu Dewa Jahat memasuki alam sumber kekacauan. Tetapi melihat Dewa Jahat mengikuti di belakang Luo Zeng dengan patuh, orang-orang yang berpengetahuan luas seperti Choi Sao dengan cepat mengerti bahwa Dewa Jahat di depannya tampaknya telah menjadi tubuh yang terpisah. Kamu pergi cari Fang Wei dan minta dia untuk mengatur ruang rahasia latihan untukmu, kata Luo Zeng kepada Dewa Jahat. Dewa Jahat tidak pernah suka orang lain memberi perintah kepadanya, bahkan orang yang paling berkuasa di kapal hitam, Dewa Jahat jarang membelinya, dan seperti itu Sentu, seringkali, dia membujuk Dewa Jahat. Mendengar perintah Luo Zeng, dia mengerutkan kening, tetapi dengan paksa menekan dorongan batinnya. Dia tidak akan pernah melupakan identitasnya saat ini, dia hanyalah boneka dengan pemikiran. Setelah Dewa Jahat itu mengangguk, dia mengikuti instruksi Luo Zeng untuk menemukan Fang Wei. Setelah khawatir melihat Dewa Jahat pergi, dia berkata kepada Luo Zeng, "Saudara Luo Zeng, tahukah Anda bahwa banyak hal telah terjadi di Tiangong selama ini?" "Apa yang terjadi?" Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak jelas. Murid di Tanah Duka Pedang semuanya adalah elit di 7 gunung. Jika ada gangguan di Istana Taitian, berita akan beredar di Tanah Duka Pedang." Kusai kemudian menceritakan kejadian baru-baru ini, dan itu juga tentang Ying Lao yang terjebak di sisi lain, klan Jinwu membuat gelombang di prefektur Guanshan, dan seterusnya. Ketika Luo Zeng mendengar ini, alisnya menjadi semakin kencang. Di sisi lain, Fang Wei dan beberapa orang tua lainnya menatap Dewa Jahat dengan mata kritis. Dewa Jahat jelas juga merupakan murid dari Chaotic Source Realm yang baru dipromosikan, dan jiwa yang bahkan tinggal di 13 surga di sisi lain, mengapa dia bergabung dengan Tanah Kesedihan Pedang saat ini? Baru di sini, apakah kamu berafiliasi dengan Sekte Pedang Xin Liu Gunung Tai? Fang Wei menyipitkan mata ke arah Dewa Jahat. Secara alami ada roh jahat yang membangkitkan rasa hormat pada Dewa Jahat, dan Fang Wei serta orang tua lainnya sangat kesal. "Ya," jawab Dewa Jahat itu dengan tenang. "Mengapa kamu tidak memasuki Tanah Kesedihan Pedang bersama yang lain?" Fang Wei bertanya lagi. "Aku tidak tahu," jawab Dewa Jahat itu. Fang Wei menatap Dewa Jahat dengan wajah dingin, dan semakin mengerutkan kening, dan bertanya lagi, "Lupakan saja, beritahu aku namamu, dan aku akan membantumu mencantumkan namamu di batu peringkat." Tentu saja dia menduduki peringkat terakhir di batu peringkat. "Tulhu," jawab Tulhu. "Apa?" Mendengar nama itu, Fang Wei hampir mengira telinganya salah dengar. "Tulhu," jawab Tulhu lagi. "Oh haha." Fang Wei dan orang tua lainnya tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika seseorang menganggap alam dewa sejati sebagai sebuah alam, umurnya bahkan lebih lama jika ada, tetapi hampir tidak ada dewa jahat yang memproklamirkan diri di dunia ibu. Di mata Fang Wei dan orang tua lainnya, pria di depannya berani disebut dewa jahat, itu memang lelucon yang bagus. Dewa jahat diam-diam memperhatikan orang-orang ini di depannya, tidak senang atau sedih. Jika sebelumnya, para idiot ini sudah menjadi sekumpulan mayat. Tapi perintah Luo Zeng adalah memintanya menemukan Fang Wei untuk mendaftar dan mendapatkan ruang rahasia latihan. Dewa jahat harus bertindak sesuai dengan instruksi Luo Zeng, dan lainnya masalah tidak lagi ada dalam pertimbangan. Setelah Fang Wei tertawa sebentar, dia berkata kepada orang di sebelahnya, "Lu Xuan, pergi dan daftarkan namanya di batu peringkat." Orang bernama Lu Xuan langsung menuju batu peringkat dan memasukkan nama Dewa Jahat di dalamnya. Kemudian Fang Wei menjelaskan aturannya kepada Dewa Jahat. Pada hari pertama memasuki Tanah Kesedihan Pedang, Dewa Jahat memenuhi syarat untuk menantang semua orang di lantai pertama. Setelah namanya ditetapkan, mereka dapat ditugaskan untuk berlatih ruang rahasia menurut peringkat mereka.
Termasuk kamu. Dewa jahat itu bertanya. Termasuk saya? Tentu saja, jika Anda berani menantang saya, kata Fang Wei sambil terkekeh. Dimengerti, aku hanya menantangmu, kata roh jahat itu tanpa ekspresi. Ekspresi Fang Wei langsung membeku, dan dia menatap dewa jahat itu dengan mata aneh, tidak tahu bagaimana harus menanggapinya sejenak. Termasuk beberapa orang di sekitar Fang Wei, mereka tidak menyangka dewa jahat itu berani menantang Fang Wei. Apakah orang ini bodoh? Pria dengan nama seperti itu pasti ada yang salah dengan pikirannya. Saya tidak bisa menolak, Fang Wei menunjukkan senyum mencela diri sendiri di wajahnya. Sejak Luo Zeng, sekelompok murid baru menginjak-injak orang tua di lantai pertama, murid baru ini menjadi semakin tidak peduli tentang mereka. Fang Wei merasa perlu untuk menunjukkan kekuatannya sendiri, jika tidak, murid-murid baru ini tidak akan tahu berapa nilainya. Mendengar sarkasme orang-orang ini, dewa jahat masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi bertanya di mana tantangan bagimu. Setelah dewa jahat, dia berjalan menuju pintu belakang tanah kesedihan pedang. Seorang siswa baru menantang Fang Wei hari ini. Ini akan dimulai. Jangan lewatkan, kekuatan saudara Fang Wei baru-baru ini meningkat. Melalui kompetisi, kamu dapat melihat level apa dia sekarang. Dengan 2 hari tersisa hingga hari pertama bulan itu, kebanyakan orang di Tanah Duka Pedang telah menggunakan hak mereka untuk menantang, dan tidak ada yang naik ke arena pertempuran selama setengah bulan. Setelah teriakan orang-orang tersebut, memang menarik perhatian banyak orang. Dan kali ini setelah Luo Zeng menduduki kota Wanling, selain murid-murid baru yang memiliki hubungan baik dengan Luo Zeng, Fang Wei adalah orang yang paling diuntungkan. Lagi pula, sebelum Luo Zeng memasuki kota Wanling, Fang Wei bertanggung jawab atas memelihara istana Taitian benteng kota semua jiwa. Banyak orang mengatakan bahwa setelah kekuatan Fang Wei meningkat pesat, dia mungkin bisa mencapai 30 besar di lantai pertama. Seseorang pernah bertanya kepada Fang Wei di depan Fang Wei. Fang Wei hanya berpura-pura mendalam dan tidak menjawab, tetapi dia tahu, kali ini Fang Wei benar-benar mengalami perubahan kelahiran kembali di 14 surga. Semua orang juga ingin melihat seberapa jauh perkembangan Fang Wei. Di sisi lain, kesedihan masih menceritakan beberapa peristiwa besar di Istana Surgawi. Luo Zeng menatap dan berkata Ling Xuang belum datang ke Tanah Duka Pedang selama beberapa hari. Ya, saya belum melihatnya akhir-akhir ini. Kesedihan mengangguk. Semua orang sangat jelas tentang hubungan antara Ying Lao dan Ling Xuang. Sekarang Ying Lao tidak ada hubungannya, Ling Xuang secara alami merasa tidak nyaman. Saya khawatir dia tidak akan peduli untuk berkultivasi di Tanah Kesedihan Pedang, jadi saya tidak tahu apakah dia telah pergi ke sisi lain. Luo Zeng merenung sejenak. Masalah lelaki tua itu hampir melibatkan pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ibu, dan ketinggian di pantai lain bukanlah sesuatu yang bisa disentuh Luo Zeng. Saya khawatir dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Jian. Duka teriakan beberapa orang tua di negeri itu sampai ke telinga Luo Zeng dan kesedihan. Tantang Fang Wei. Luo Zeng sedikit terkejut. Aku khawatir pria itu memiliki kekuatan untuk menantang Chun Hao. Kusai juga berkata dengan sedikit kebingungan. Banyak murid baru seperti Chou Ji tidak memiliki kesan yang baik tentang dewa jahat, lagi pula, di dunia besar Hunyuan, dewa jahat juga telah membantai murid Tiangong. Namun, karena dewa jahat diambil alih oleh Luo Zeng, tidak nyaman bagi semua orang untuk menyerang masa lalu. Tetapi bagaimanapun juga, mereka masih mengenali kekuatan dewa jahat. Dewa jahat seharusnya tidak lebih lemah dari Luo Zeng. Mungkin sia-sia untuk menantang Fang Wei belaka biarkan dia pergi, kata Luo Zeng acuh tak. Acuh kami juga akan pergi ke sana ayo pergi. Fang Wei memimpin untuk berdiri di panggung kompetisi. Sudut mulutnya terangkat, dengan senyum di wajahnya, dan sinar bersinar di matanya. Luo Zeng meminta Anda untuk membantu menangani segala sesuatu di kota Wanling, tetapi bagaimana Anda bisa begitu sibuk hanya dengan satu orang? Fang Wei pernah tinggal di kota Wanling atas nama murid Tiangong sebelumnya, dan akrab dengan banyak ras di kota Wanling. Ketika membersihkan beruang hitam, dia menemukan tanda yang sangat unik dari sisi lain, yang setidaknya merupakan tanda kelas atas. Saat itu, Fang Wei menganggapnya sebagai miliknya dan tidak melaporkannya. Dengan token ini dari sisi lain, cukup baginya untuk mencapai 10 besar di lantai pertama. Hari ini, karena dewa jahat dengan otak buruk ini mengenai ujung pisau, kebetulan membiarkan dia mencoba pedangnya. Silakan datang, Fang Wei memberi isyarat undangan. Setelah melangkah ke panggung pertempuran dengan wajah kosong, dewa jahat hampir secara naluriah memancarkan roh jahat yang samar-samar. Di masa lalu, hanya dengan mengandalkan roh jahat ini, dia membuat lawan ketakutan. Sekarang dia sangat menahan diri,
tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menghilang. Setelah melihat wajah dewa jahat dan merasakan nafasnya, wajah para murid baru berubah drastis. Kenapa dia? Bukankah dia dibawa ke dunia batin oleh Luo Zeng? Tidak, dia sudah kalah sebelum mengalahkan ibu roh sumber caotik, dan sekarang dia telah memasuki alam sumber caotik. Murid baru, itu seperti mimpi buruk, mungkin tidak ada yang ingin bertemu dengannya lagi. Tapi sekarang dewa jahat muncul di tanah kesedihan pedang secara utuh, para murid baru juga bingung dan berdiskusi dengan suara rendah satu sama lain. Orang-orang tua dari tanah kesedihan pedang itu melihat ke panggung kompetisi dengan ekspresi lucu. Tidak semua orang sehebat Luo Zeng, yang berani menantang Chun Hao tepat setelah memasuki tanah kesedihan pedang. Menilai dari aura jiwa Yang, orang ini tampaknya bahkan belum melangkah ke surga ke-14, dan dia akan menantang Fang Wei ketika dia pertama kali datang ke tanah kesedihan pedang. Karena ini pertama kalinya kamu melangkah ke panggung kompetisi, aku harus membuat beberapa peraturan, kata Fang Wei dengan jijik di wajahnya, di sini kamu tidak bisa menggunakan kemampuan token pihak lain, perbandingannya adalah kekuatan murni. Karena di mata dewa jahat, Fang Wei baru saja mengatakan serangkaian omong kosong, tapi dia masih menahan emosinya dan menatap Fang Wei dengan mata tenang. Perkelahian bisa menggerahkan dewa jahat, tapi seseorang seperti Fang Wei tidak membuatnya terlalu tertarik. Setelah Fang Wei memperkenalkan aturan, dia bertanya lagi, apakah kamu mengerti semua yang saya katakan? Ada pertanyaan, kata roh jahat itu. Katakan, kata Fang Wei. Apakah mungkin menggunakan jalan dewa di panggung ini? Tanya dewa jahat. Sinto, Fang Wei tertegun lagi. Wajah banyak orang tua di tanah kesedihan pedang juga menunjukkan keheranan, tetapi setelah beberapa saat keheranan, tawa menyusul. Apakah orang ini benar-benar di sini untuk menjadi lucu? Aduh, apakah Anda tahu nama orang yang ditampilkan di batu peringkat ini? Tulhu. Tapi sekarang, mereka lebih tertarik pada dewa jahat. Adapun para murid baru, mereka dengan hati-hati menatap dewa jahat di panggung kompetisi. Dengan temperamen keras orang ini, adalah mungkin untuk membunuh secara langsung dalam keadaan marah. Saya tidak tahu apakah dewa jahat masih memiliki kekuatan sebelumnya. Karena Luo Zeng berani melepaskannya, dia pasti telah membuat persiapan yang cukup. Dewa jahat itu tampaknya tidak memiliki telinga yang panjang, dan tidak satu pun dari kata-kata ejekan itu yang sampai ke telinganya, dan dia sama sekali mengabaikannya. Tentu saja kamu bisa menggunakan Sinto. Dibandingkan dengan Doutai, itu hanya melarang kemampuan token pihak lain. Jika kamu ingin menggunakan Sinto, tidak ada yang akan menghentikanmu, kata Fang Wei sambil terkekeh. Dimengerti, dewa jahat itu mengangguk. Senyum di wajah Fang Wei menjadi semakin lebar, dan dia berkata pada saat yang sama sekarang setelah kamu mengerti, mari kita pelajari pelajarannya. Lain kali, kamu harus ingat untuk memilih lawan dengan hati-hati. Kekuatan turbulen dari sisi lain mulai berkumpul di seluruh tubuhnya. Fang Wei tidak bermaksud menggunakan kekuatan penuhnya untuk memberi pelajaran kepada orang yang terlambat, kekuatan penuhnya digunakan untuk mencapai 10 besar, pria di depannya tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Kamu harus bersyukur bahwa ini adalah tanah kesedihan pedang, dan bagaimanapun juga kita adalah anggota istana surgawi. Aku tidak akan menghapusmu, tetapi pelajaran ini diserahkan padamu, jadi kamu harus. Fang Wei bergegas menuju dewa jahat sambil berkata. Apa yang dipikirkan oleh para murid baru di dalam hati mereka adalah apakah dewa jahat akan menggunakan warisan dunia yang begitu mengerikan, sementara orang tua membayangkan bahwa dewa jahat akan terbang keluar dengan semua tulangnya hancur tapi pemandangan di depannya berbeda dari semua orang. Imajinasi saya berbeda. Fang Wei hanya mengucapkan setengah dari kata-katanya, dan dia sudah bergegas ke depan dewa jahat, dan semua orang melihat masa energi yang tiba-tiba di tangan dewa jahat. Dao Yun, orang bermata tajam itu langsung mengenalinya. Tampaknya merupakan perpaduan dari beberapa jenis Sinto, tetapi kekuatan dari perpaduan Sinto sangat umum seseorang bingung. Tapi kelompok Dao Yun ini, tepat sebelum semua orang sampai pada kesimpulan, bola energi itu meledak di depan Fang Wei. Boom! Sinar matahari yang terik bermekaran di platform kompetisi. Di bawah terik matahari, ada juga kumpulan panah energi ungu, dan kekuatan ilahi yang terkandung dalam panah energi ini juga luar biasa. Masih ada kata-kata di mulut Fang Wei, tetapi energi ledakan itu tiba-tiba memotong kata-kata itu, dan Fang Wei benar-benar bingung saat ini. Roh sumber yang kacau di tubuhnya jatuh ke dalam kelelahan dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik, sementara energi terus terkikis selama penerbangan terbalik, darah, daging, dan tulang semuanya berada di bawah ujian besar saat ini. Bang! Pada akhirnya, Fang Wei tiba-tiba jatuh ke sisi bangunan perunggu,
seluruh tubuhnya berdarah, dan lukanya sudah serius. Jauh lebih tenang daripada di bawah platform pertempuran. Meskipun kepalan tangan dan kaki tidak memiliki mata, jarak kekuatan antara para murid di lantai pertama tidak terlalu jauh. Selain itu, setiap orang memiliki perlindungan tubuh dari roh sumber caotik, jadi meskipun mereka terluka, mereka tidak akan terlalu serius. Karena cederanya sangat serius selama sparring, itu benar-benar pertama kalinya semua orang melihatnya. Seperti semut, Dewa Jahat mendengus dingin, dan berjalan menuruni panggung kompetisi. Murid Tanah Duka Pedang membuka mulut lebar-lebar dan menyaksikan Dewa Jahat pergi dengan bodohnya. Setelah beberapa saat, seseorang berseru cepat, "Selamatkan aku." Beberapa orang tua dari Tanah Duka Pedang bergegas mendekat, hampir Fang Wei terkelupas dari dinding, dan setelah seseorang menggunakan kemampuan untuk melindungi nafas kehidupan, Fang Wei buru-buru dipindahkan. Murid-murid baru terlihat simpati, Dewa Jahat tetaplah Dewa Jahat, tetapi tampaknya itu harus dikendalikan oleh Luo Zeng, dan kinerja cukup terkendali. Jika bukan karena ini, Fang Wei mungkin lebih dari satu orang yang tidak beruntung hari ini, dan semua orang yang hadir akan tidak beruntung dengannya. Tulhu berjalan ke Luo Zeng dan berkata, "Kamu tidak menghentikanku, aku mengajarinya sendiri." Tulhu adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu bahwa Luo Zeng bukan orang yang haus darah, jadi dia tidak bisa memahami dirinya sendiri untuk membunuh orang di setiap kesempatan. Tapi Fang Wei dan orang-orang berisik lainnya, biarkan Dewa Jahat mentolerir, dia tidak bisa melakukannya, jadi Dewa Jahat memberi pelajaran pada Fang Wei sebanyak mungkin, tetapi tidak mengambil nyawa Fang Wei, jadi dia sangat tepat. Kerja bagus. Komentar Luo Zeng. Dia sudah lama tidak senang dengan Fang Wei, terutama karena dia telah membawa manfaat yang begitu besar ke Tanah Kesedihan Pedang, orang ini masih menganggapnya tidak senang. Hanya saja ketika dia berada di lantai pertama, dia menetapkan targetnya pada Chun Hao, Fang Wei ini benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi target Luo Zeng. Hari ini adalah menggunakan tangan Dewa Jahat untuk memberi orang ini pelajaran yang mendalam. Karena mengalahkan Fang Wei, nama Dewa Jahat di batu peringkat juga meroket, dari lebih dari 1000 menjadi lebih dari 500. Tetapi setiap orang yang telah melihat adegan tembakan Dewa Jahat juga memahami di dalam hati mereka bahwa orang ini, seperti Luo Zeng, sepenuhnya memenuhi syarat untuk menghancurkan lantai pertama, atau bahkan lantai 2. Apalagi serangan orang ini bahkan lebih ganas, dan semua orang juga diam-diam waspada, jika orang ini dipilih sebagai target tantangan, lebih baik berhati-hati. Setelah Dewa Jahat membuka ruang rahasia kultivasi, dia langsung memilih untuk mundur. Dia baru saja memasuki alam sumber caotik, tetapi jiwanya belum mencapai alam keinginan, dan alam sumber caotik yang asli hanya setelah melewati alam keinginan. Luo Zeng tidak banyak mengganggu bagaimana para Dewa Jahat berlatih. Setelah mendengarkan kata-kata Kusai, Luo Zeng juga merasakan krisis di hatinya, dan dia juga perlu meningkatkan dirinya dengan cepat. Gunung dan hujan akan segera datang dan angin bertiup kencang di seluruh gedung, sepertinya situasi damai di dunia ibu anak tidak akan bertahan lama. Di surga ke-13, jiwa yang terus memadat dan dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Jiwa yang ini memancarkan aura jahat, dan itu adalah Dewa Jahat Iblis Penghisap Jiwa yang terkenal di 13 surga alam warna. Tidak jauh dari Dewa Jahat, ada 6 atau 7 jiwa yang ini berasal dari ras yang berbeda dan memiliki bentuk yang berbeda. Makhluk yang kuat dan berkualitas di surga ke-13 semuanya telah bergabung dengan dunia besar sumber kekacauan, melintasi dunia warna dan tiba di dunia keinginan, dan yang tertinggal adalah beberapa jiwa yang relatif lemah yang tidak bisa mendapatkan tiket. Setelah mereka memperhatikan jiwa yang kuat dari Dewa Jahat, mereka memberi isyarat satu sama lain, dan salah satu makhluk berjalan ke arah Dewa Jahat dan berkata, "Temanku dari umat manusia, kami baru saja mendapatkan kunci kuil Tianquan. Apakah kamu bersedia untuk menjelajah bersama kami?" Dewa Jahat itu menatap mereka dengan dingin, dan dia menghilang hanya dalam beberapa bulan, dan orang-orang di dunia warna ini tampaknya telah melupakan diri mereka sendiri. "Keluar," kata Dewa Jahat itu dengan dingin. Dia akhirnya memasuki pantai seberang, dan memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jika tidak, dia akan menelan semua makhluk ini. Tanpa diduga, tidak hanya beberapa makhluk ini tidak pergi, tetapi makhluk terkemuka itu tiba-tiba mengeluarkan segenggam pasir pemecah jiwa dan melemparkannya ke Dewa Jahat. Pasir hijau menodai tubuh Tulhu, sehingga Tulhu tidak bisa melarikan diri dari pantai seberang. Hei, saudara, ayo pergi bersama. Jiwa yang orang ini sangat kuat, tapi dia ikan besar, kata makhluk itu. Wosh! Seutas tali langsung mengarah ke Dewa Jahat, mengikat jiwa Dewa Jahat dengan kuat.
Wajah dewa jahat tidak berubah sama sekali, tetapi dia bertanya dengan dingin apa artinya ini. Makhluk di depan sangat gembira melihat begitu mudah menangkap ikan besar, dan berjalan mendekat dan berkata kamu adalah jiwa yang sangat kuat, tetapi kamu dapat memurnikan banyak kristal jiwa. Memperbaiki kristal jiwa, dewa jahat menyipitkan matanya. Sejauh yang diketahui dewa jahat, kristal jiwa tidak dapat dimurnikan, karena ingatan dalam jiwa yang sulit untuk dihapus, dan hanya dapat dimurnikan dalam jangka waktu yang lama untuk membentuk kristal jiwa yang murni. Saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang dari klan kecil ini, mereka mengklaim dapat memurnikan kristal jiwa. Ya, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir, kata makhluk itu sambil tertawa, ayo bawa dia pergi dan bawa dia kembali. Setelah berbicara, makhluk-makhluk ini bergegas maju, mengulurkan tangan mereka satu demi satu, dan membawa dewa jahat di atas kepala mereka. Tepat ketika mereka hendak berangkat, beberapa makhluk tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di lengan mereka, seolah-olah mereka telah disiram dengan asam sulfat, dan tangan mereka terkikis dalam sekejap. Dirangsang oleh rasa sakit yang parah, makhluk-makhluk ini secara tidak sadar ingin menjatuhkan dewa jahat itu, tetapi tangan mereka telah melebur ke dalam tubuh dewa jahat itu, dan mereka tidak bisa melepaskannya. Wow, tubuh dewa jahat itu ditelan dari atas ke bawah di sepanjang lengan mereka, dan dengan cepat memasukkan kepala mereka ke dalam tubuh mereka, diikuti oleh tubuh, tungkai, dan kaki mereka hanya butuh 3 atau 5 napas, dan semakin rendah sebagian terangkat makhluk dewa jahat telah dilahap bersih. Hanya makhluk terluar yang masih memiliki separuh tubuhnya yang tersisa, tetapi jelas tidak dapat menarik dirinya keluar dari jiwa yang dari dewa jahat, makhluk itu tergagap kamu adalah iblis penghisap jiwa yang legendaris. Selamat, kamu menjawab dengan benar. Tubuh dewa jahat itu berjuang dengan ringan, dan tali yang mengikatnya putus. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraih setengah dari tubuh makhluk itu, menyerapnya sepenuhnya dalam sekejap mata. Di dunia ibu, Luo Zeng mengendalikan setiap gerakannya, dan dewa jahat tidak memiliki kesempatan dan tidak punya pilihan selain menurut. Tapi itu berbeda di pantai lain, selama Luo Zeng tidak menerima kembali dewa jahat ke dunia tubuh bagian dalam, dia tidak akan dapat berkonsultasi dengan memori pantai lain di benaknya. Pantai seberang bisa dikatakan sebagai satu-satunya kesempatan dewa jahat. Setelah dewa jahat mengetahui arahnya, dia melarikan diri. Di sebelah barat surga ke-13, ada banyak benteng klan besar, dan kecil, berpenduduk padat. Dewa jahat menyembunyikan auranya dan bolak-balik melewati benteng-benteng ini, dan segera dia menemukan sebuah bangunan rendah. Di gerbang gedung ini, ada 2 makhluk humanoid yang menunggu. Siapa di sini? Salah satu makhluk humanoid itu langsung membentak setelah melihat dewa jahat itu. Kapal itu berlayar tanpa batas, jawab dewa jahat itu. Ketika kedua makhluk humanoid itu mendengar area gelap ini, hati mereka bergetar, dan mereka segera mundur. Di gedung rendah, ada beberapa orang yang menjaga tempat itu. Ini adalah makhluk paling kuat dari Black Mountain Sect, dan mereka dapat dianggap sebagai murid yang cukup berbakat bahkan di antara negara adidaya. Tentu saja, makhluk-makhluk ini tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kapal hitam, bahkan yang bisa dipilih oleh kapal hitam tidak ada bandingannya. Lihat siapa di sini. Tes. Kudengar kau dibawa oleh tuanmu di Hunyuan Great World. Makhluk-makhluk ini telah menderita dari dewa jahat di Sekte Gunung Hitam, dan 2 dari mereka hampir mati di tangan dewa jahat, tetapi mereka tidak memiliki kebencian yang nyata di hati mereka. Sekte Gunung Hitam yang terkenal kejam selalu begitu kejam. Jangan bicara omong kosong, bisakah kalian menghubungi kapal hitam itu? Tanya dewa jahat. Salah satu makhluk kekar menggelengkan kepalanya, ketika Anda berada di Sekte Gunung Hitam, perahu hitam datang lebih sering. Setelah Anda pergi ke dunia besar Hunyuan terakhir kali, perahu hitam tidak datang sekalipun. Tanpa ragu. Makhluk-makhluk ini masih sangat cemburu pada dewa jahat. Saya ingat ada susunan kontak di Sekte Gunung Hitam. Ketika Sekte Gunung Hitam dalam bencana, Anda dapat memanggil kapal hitam untuk datang, kata roh jahat itu. Kamu juga tahu bahwa ini adalah saat bencana, kata makhluk kekar itu. Aku menderita malapetaka sekarang, kata dewa jahat itu dengan suara berat. Kamu, mewakili Sekte Gunung Hitam. Makhluk kekar itu tertawa lagi. Dewa jahat berdiri diam selama beberapa napas. Tidak realistis mengharapkan makhluk-makhluk ini membantunya. Akan lebih baik jika mereka tidak membuat masalah. Setelah memikirkannya, dewa jahat berkata kristal jiwa 10 jari, siapapun yang membantu saya terhubung ke kapal hitam, saya akan menghadiahinya. Dewa jahat itu sendiri tidak membutuhkan kristal jiwa, dia hanya perlu terus melahap jiwa matahari. Tapi jiwa-jiwa yang di depan mereka sangat haus akan kristalisasi jiwa.
Mendengar harga yang ditawarkan oleh Dewa Jahat, mata beberapa makhluk langsung berbinar, dan makhluk kekar itu menyadari bahwa kesempatan itu harus dilewatkan, dan setuju terlebih dahulu. Kristal jiwa 10 jari, ya, saya akan membantu Anda menghubungi kapal hitam sekarang. Anda tidak perlu 10 jari, 9 jari sudah cukup. Beri saya 6 jari. Saya akan membuka formasi kontak. Makhluk dari Sekte Gunung Hitam tidak memiliki kata kesatuan dalam kamus, dan tidak sulit untuk membuka formasi kontak. Makhluk itu langsung memilih untuk bersaing dengan makhluk kekar itu. Dewa Jahat mengabaikannya, dan berkata kepada makhluk kekar itu, kamu buka formasi komunikasi, dan aku akan mencari kristal jiwa. Setelah berbicara, dia mengebor keluar dari benteng ini. Tidak sulit bagi Dewa Jahat untuk mencari kristal jiwa dari 10 jari. Di prefektur Lingfeng, sebuah kapal hitam besar menembus langit dalam sekejap mata. Mengikuti di belakang perahu hitam adalah 2 patung Buddha emas besar, dan kedua patung Buddha emas ini sebenarnya memiliki raksasa botak setinggi 1000 kaki berdiri di atas bahu mereka. Mata raksasa botak itu bersinar hijau, dan untaian manik-manik Buddha besar tergantung di dadanya, bagian atas tubuhnya terbuka, dan ototnya diikat seperti tas gunung. Karena kamu bertemu denganku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Serahkan barang-barang itu, dan rencana sebelumnya akan dibatalkan. Raksasa botak itu meraung. Suara itu keluar dari mulutnya, membentuk dentuman sonik yang kuat. Kebetulan di bawah raksasa botak itu ada negara berukuran sedang, ada beberapa jenis makhluk yang hidup di negara ini. Kebanyakan dari mereka adalah manusia, dan umur mereka hanya berumur 100 tahun. Ketika dentuman sonik meledak dari langit, bagi makhluk biasa ini, rasanya benar-benar seperti akhir dunia. Banyak makhluk tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan berubah menjadi awan kabut darah oleh dentuman sonik, dan kemudian menghilang begitu saja. Semua gedung tinggi, gedung, tembok, dan jalan di seluruh negeri semuanya terguncang menjadi bubuk dan berubah menjadi gurun. Di dunia ibu, banyak makhluk fana dan tubuh fana yang benar-benar hidup seperti semut, dan sangat umum bagi mereka untuk mati dalam sekejap saat bertemu dengan orang kuat yang berkelahi. Apa yang dimaksud oleh raksasa botak itu adalah cincin kedatangan yang direbut Hei Chuan dari Lei Jia. Sejak kapal hitam merebut cincin kedatangan, klan Senong dan klan Yuxiong bergabung untuk mengepung dan menekan kapal hitam di dunia induk berkali-kali. Namun, kapal hitam dan rombongannya awalnya datang dan pergi tanpa jejak, sejauh ini mereka belum dapat menghancurkan kapal hitam, juga tidak gagal menangkap satu pun awak kapal. Sebuah sampan kecil tergantung di buritan perahu hitam itu, sampan itu digantung dengan 2 kunci emas. Ketika perahu hitam itu bergerak maju dengan kecepatan tinggi, sampan itu seolah-olah sedang berayun di udara. Orang yang duduk di sampan yang bergoyang adalah Sentu. Setelah mendengar raungan raksasa botak, dia tersenyum tipis dan berkata, saya khawatir gadis kecil itu tidak dapat memahami apa yang dikatakan hukuman guru. Suaranya tidak terdengar seperti hukuman guru. Ledakan, tetapi transmisinya sangat jauh sehingga hampir setengah dari makhluk dalam di negara bagian Lingfeng membunyikan kalimat ini di telinga mereka. Makhluk-makhluk itu menengok ke kiri dan ke kanan, mencari sumber suara itu, tetapi di mana mereka bisa menemukannya. Bersulang, jangan makan anggur berkualitas. Roh jahat melintas di wajah Tuan Punisher, bahunya tiba-tiba bergetar, dan 2 patung Buddha di bahunya terbang lurus ke atas. Ribuan karma buruk. Hukuman guru menebas perahu hitam itu dengan kedua tangan, dan kedua patung Buddha itu juga melakukan gerakan yang sama. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan besar yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, tampaknya puluhan juta. Telapak tangan ini pada awalnya kacau, tetapi mereka tumpang tindih sepenuhnya selama kekacauan, berubah menjadi cetakan telapak tangan yang kokoh dan kuat. Melihat cetakan telapak tangan itu seolah menutupinya perlahan dan cepat, dia menamparnya langsung ke arah perahu hitam itu. Wajah pucat Sentu tiba-tiba menjadi bersemangat, dia sepertinya ingin memverifikasi sesuatu. Cekikikan, ditutupi dengan ketakutan dan ketakutan. Titik. Bersamaan dengan perahu hitam, lingkaran cahaya perak tiba-tiba muncul di permukaan perahu hitam. Setelah cetakan telapak tangan menutupi bola lampu perak, sebuah cetakan telapak tangan tenggelam pada bola lampu. Dengan senyuman di wajahnya, Sentu menjentikkan jarinya, menunjuk ke arah Tuan Hukuman dan membisikkan sebuah kata Hei. Hei, dada bidang Pak Punisher tiba-tiba tenggelam, dan segera cetakan telapak tangan yang besar muncul. Dia baru saja menamparkan telapak tangan yang menakutkan, dan itu benar-benar menamparkan dirinya sendiri secara langsung. Tidak dapat menahannya, Mer Punishment ditembak jatuh dari ketinggian sendirian, dan jatuh lurus ke bawah. Boom! Ketika tubuhnya yang besar menyentuh tanah,
dia menciptakan lubang besar ratusan ribu kaki, ribuan gunung besar di sekitar mereka runtuh satu demi satu, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya pada makhluk yang hidup di daerah ini. Daging berwarna perunggu Tuan Punisher sangat ganas, bahkan setelah menerima tamparan yang begitu keras, napasnya hanya tertahan, dan tinju besar itu menghantam tanah, dan seluruh orang itu terpental di udara lagi. Tapi di bawah tatapannya seperti ini, daerah sekitarnya kosong, di mana sosok perahu hitam itu. Sentu berbalik dari sampan kecil dan berjalan menuju kabin. Di kabin, tiang bambu mengeluh, sejak kami mendapatkan cincin Advent, kami belum berhenti, dan kami telah diburu sesekali. Di atas tiang bambu, ada bola perak mengambang, yang merupakan kapal hitam terbaru, mendapatkan token dari sisi lain Stone of Uninst Strike. Meskipun ini adalah pertama kalinya menggunakannya, efeknya luar biasa, dan Sentu sangat puas dengannya. Bukannya aku belum pernah mengalami kehidupan seperti ini sebelumnya, Sentu menghibur. Tapi cincin Advent sama sekali tidak berguna. 3 Void Devourer yang turun semuanya mati, benda ini pada dasarnya cacat, kata Zhu Gan tidak puas. Masalahnya masih berasal dari Chaotic Origin Spirit emas itu, tetapi mereka dibawa pergi oleh anak itu, kata Sentu sambil menghela nafas. Hei Huan secara alami menyelidiki identitas Luo Zeng, dan Sentu juga menyarankan agar bos kapal pergi ke istana Taitian dan membawa Luo Zeng pergi. Namun di satu sisi, memasuki sarang istana Taitian untuk menculik orang bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain, bos kapal tampaknya takut pada hal lain, hal ini hanya bisa menunggu. Tapi, dalam proses menunggu, mereka dikejar sepanjang jalan, Zhu Gan tentu saja sedikit kesal. Saat Sentu menghibur tiang bambu, sebuah rune kontak yang tidak mencolok menyala di satu sisi. Sentu melirik rune kontak, dengan ekspresi aneh di wajahnya, formasi kontak Sekte Gunung Hitam telah diaktifkan, dan seseorang berencana untuk menyerang Sekte Gunung Hitam. Biarkan mereka mati, kata Zhu Gan tidak puas. Sekte Gunung Hitam tidak secara langsung berada di bawah kapal hitam, dan kapal hitam tidak perlu melindungi Sekte Gunung Hitam. Mata Sentu berkedip 2 kali, dan sosok dewa jahat muncul di benaknya. Didorong oleh intuisinya, dia kembali ke kamarnya, mengeluarkan sebuah botol kecil, dan masih ada sosok samar dewa jahat di dalam botol itu. Karena dewa jahat termasuk dalam dunia tubuh internal Luo Zeng, sosok ini tidak bergerak selama beberapa hari sebelumnya, yang hanya dapat membuktikan bahwa dewa jahat masih hidup, tetapi tidak mungkin untuk melihat keadaan dewa jahat saat ini. Meskipun Sentu telah memilih untuk menyerah, dia tetap mengeluarkan botol ini untuk melihatnya dari waktu ke waktu. Hah? Ekspresi terkejut dan ketidakpastian muncul di mata Sentu, dan sosok samar dewa jahat di dalam botol duduk bersila, seolah sedang berkultivasi. Dia bebas lagi. Tidak, Sentu segera memveto dugaan ini, jika dewa jahat telah dibebaskan, dia akan menemukan cara untuk menghubunginya sejak lama. Mendapat kebebasan, tetapi dikendalikan oleh Luo Zeng. Seharusnya begitu hanya dalam sekejap, Sentu membuat penilaian yang akurat. 3240